Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, hari ini kita lanjutkan materi daring ya terkait dengan mata kuliah Pancasila. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Nanti ada bahasan terkait dengan istilahnya itu bagaimana membangun argumentasi ya tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Di situ ada beberapa pidato dari presiden, ya, baik Presiden Habibie, Megawati maupun SBY, ketika menyampaikan arti penting dari sebuah dasar negara kita Pancasila menghadapi tantangan zaman, menghadapi era-era sekarang, apakah Pancasila itu masih relevan atau sudah tidak relevan lagi. Nah, di situ kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa memaknai, memahami terkait dengan pidato para presiden yang pernah menjabat di negara kita Indonesia. Saya ingin mengajak kalian untuk membahas lebih lanjut terkait dengan fungsi dan peran dari Pancasila. Nah, nanti akan kita temukan tentang esensi dan urgensi dari Pancasila. Kalau dulu kalian belajar di SMA atau SMK atau yang sederajat, sering ya kamu temukan terkait dengan fungsi dan peran dari Pancasila itu. Ada sebuah fungsi yang sifatnya mendasar, yaitu terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu ada fungsi atau ada peran-peran lain yang menunjukkan urgensi dari Pancasila itu sendiri. Misalkan saja nanti kita akan bahas di samping Pancasila sebagai dasar negara, juga Pancasila menjadi sebuah ideologi negara. Pancasila menjadi falsafah negara. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jati diri atau identitas yang dari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perjanjian luhur para pendiri bangsa ini. Pancasila merupakan sebuah way of life atau pandangan hidup. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum yang ada di Indonesia ini. Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa dan lain sebagainya, termasuk nanti kita bisa bahas tentang Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat dan Pancasila sebagai sistem etika. Dan juga tidak bisa dihilangkan juga terkait dengan bahwasanya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi kita yang ada di perguruan tinggi ini. Nah, itu begitu kompleks, begitu luas ya fungsi dan peran dari Pancasila itu, karena ada esensi dan ada argumen, ada urgensi dari Pancasila itu sebagai sebuah ideologi, sebuah falsafah, sebuah pandangan hidup sebagai dasar negara dan lain sebagainya. Nah, kalian coba nanti bisa memberikan sebuah makna atau sebuah argumentasi bagaimana dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila itu sebagai falsafah negara, sebagai kepribadian bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam bahasan ini nanti juga di akhir akan saya kasih tulisan saya ya dalam artikel jurnal terkait bahasan
bahwa Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Nanti di situ ada Pancasila, tulisan saya dalam artikel jurnal, yaitu kajian filosofis dari Pancasila. Saudara-saudara yang saya banggakan, berbicara Pancasila sebagai dasar negara, maka bisa kita maknai bahwasanya Pancasila itu menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah pedoman untuk menjalankan penyelenggaraan negara ini. Jadi sebagai dasar negara, otomatis negara ini harus mempunyai fondasi, mempunyai dasar. Nah, dasarnya itu adalah Pancasila itu, di mana kesepakatan dari para pendiri bangsa bahwa kita mendirikan sebuah negara ini adalah berdasarkan pada Pancasila. Pancasila yang mana? Pancasila yang sudah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu. Di situ dijelaskan ya, sila-sila dari Pancasila itu ada 5 sila. Nah, itu yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, otomatis dalam menyelenggarakan pemerintahan ini harus menjadi sebuah nilai ya, yang benar-benar diterapkan, karena Pancasila itu juga merupakan sebuah ideologi dari sebuah negara. Artinya apa? Artinya bahwa di Pancasila itulah tujuan ya, tujuan kita berbangsa dan bernegara ini. Jadi ideologi adalah sebuah cita-cita ya, sebuah harapan, sebuah keinginan, ide ya. Ide itu sebuah cita-cita, harapan, keinginan. Bagaimana menjadikan sebuah bangsa, terutama bangsa Indonesia ini yang sudah menjadikan Pancasila sebagai ideologinya, nanti bahwa kehidupan itu benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Bagaimana sebuah masyarakat atau sebuah bangsa yang mempunyai nilai-nilai ketuhanan, bukan bangsa yang ateis, bukan bangsa yang istilah individualis atau liberalis ya, tapi bangsa yang benar-benar bertuhan, artinya mempunyai pedoman agama dari masing-masing masyarakatnya, tidak liar, tidak istilahnya itu ateis ya, tapi menganut agama yang sudah dipahami atau sudah disahkan dalam sebuah negara. Nah, bagaimana sebuah bangsa itu mempunyai humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana di antara kita sebagai warga negara, sebagai warga bangsa ini bisa tercipta sebuah kondisi saling menghormati, menumbuh kembangkan nilai-nilai kemanusiaan itu ya, sehingga tidak tercipta sebuah kondisi yang benar-benar menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan itu ya, menjadi sebuah bangsa yang barbar, menjadi sebuah bangsa yang istilahnya itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian sila ketiga yaitu persatuan, bagaimana sebuah bangsa ini bisa bersatu dalam menghadapi setiap problem bangsa ini ya. Tidak terjadi sebuah disintegrasi, tidak terjadi sebuah konflik horizontal yang ujung-ujungnya menimbulkan kekacauan dan kegaduhan yang mengurangi atau mereduksi dari persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Kemudian sila keempat yang terkait dengan kerakyatan dan permusyawaratan. Nah, bagaimana sebuah bangsa ini
bisa menghadirkan sebuah kondisi yang benar-benar memberikan suasana yang menyejukkan ya. Artinya setiap problem, setiap masalah bisa diselesaikan dengan permusyawaratan, dengan menghadirkan atau melibatkan kerakyatan, artinya rakyat ikut berpartisipasi di situ. Menghargai ya, yang ujung-ujungnya nanti di sini akan memberikan sebuah ruang bagi tumbuh kembangnya nilai demokrasi itu. Karena hak-hak rakyat akan diakui dan diproteksi di sini ya, dilindungi. Kemudian bagaimana nilai keadilan, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa tercipta dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara Indonesia ini, di mana keadilan sosial ini menjadi sebuah harapan yang sangat begitu didambakan. Suatu negara jika masyarakatnya atau bangsanya itu adil, akan terciptalah sebuah kondisi yang memberikan kemakmuran, kesejahteraan. Nah, kita masih jauh dari itu. Makanya Pancasila sebagai ideologi negara atau yang dicita-citakan masih jauh dari harapan. Untuk itu, sebagai dasar negara ada sebuah tugas ya besar bagaimana mewujudkan ideologi negara kita itu, yaitu nilai-nilai Pancasila itu bisa terwujud, bisa tercipta dalam masyarakat atau dalam bangsa atau negara yang dinamakan negara Indonesia itu. Nah, itu sebagai dasar negara. Nah, sebagai ideologi negara tadi seperti itu. Dan masih banyak lagi ya peran-peran, dan itu bisa kamu jelaskan atau bisa kamu cari ya, istilahnya itu pemaknaan atau pengertian dari bagaimana Pancasila itu sebagai sebuah perjanjian luhur, sebagai sebuah pandangan hidup, sebagai sebuah kepribadian bangsa, sebagai sebuah sistem filsafat, sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum misalkan saja. Itu mempunyai makna bahwasanya aturan-aturan atau hukum-hukum atau undang-undang yang ada yang dibuat itu harus benar-benar mencerminkan atau mempunyai nilai ya, mempunyai nilai, yaitu berupa nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bagaimana membuat sebuah undang-undang itu mempunyai nilai-nilai ketuhanan, artinya undang-undang itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan itu, bukan hanya di dunia saja tetapi nanti di akhirat, karena kita mempunyai sebuah agama di mana agama itu tidak terputus dengan kepentingan dunia saja, tetapi akan ada kelanjutan nanti di akhirat, sehingga produk undang-undang yang dibuat itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak setelah kita meninggal. Ada nilai ruh, nilai ketuhanan. Undang-undang itu harus mempunyai ruh atau nilai kemanusiaan, menghargai ya sifat-sifat humanisme atau kemanusiaan itu. Jadi tidak boleh undang-undang itu sifatnya itu biadab, harus mencerminkan rasa kemanusiaan yang benar-benar beradab di situ. Undang-undang juga demikian harus bisa menjadikan sebuah perekat ya. Jadi nilai-nilai persatuan itu juga harus bisa dimunculkan di dalam undang-undang tersebut sebagai manifestasi dari Pancasila nilai ketiga. Kemudian undang-undang juga harus bisa memberikan atau berkontribusi terkait dengan sumbangsi nilai-nilai permusyawaratan. Artinya apa? Membuat sebuah undang-undang harus ada partisipasi publik yang di situ kita serap, kemudian kita apresiasi dalam sebuah regulasi yang namanya undang-undang itu, sehingga undang-undang itu benar-benar karena aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari rakyat, bukan aspirasi dari sekelompok atau hanya golongan tertentu saja, dan ini juga kurang baik.
Kemudian yang terakhir bahwa sebuah undang-undang itu juga harus bisa memberikan sebuah nilai keadilan. Kapan hari kita sudah bahas ya, nilai-nilai keadilan itu ada banyak variasi atau klasifikasi atau macam dari keadilan itu. Karena apa? Ruh daripada undang-undang itu adalah, atau hukum itu adalah keadilan itu, di samping ada nilai kepastian dan ada nilai ketertiban. Jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum yang ada di Indonesia itu, ketika diimplementasikan dalam pembuatan sebuah instrumen yang namanya undang-undang itu harus menjadi sumber daripada undang-undang yang akan dibuat itu. Artinya apa? Undang-undang itu harus mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Itu salah satu contoh misalkan saja. Nah juga demikian terkait dengan Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana kita pahami bahwa filsafat itu merupakan kajian yang terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terkait dengan ontologi itu berbicara tentang apa ya. Jadi apa itu Pancasila? Berbicara tentang epistemologi itu berbicara tentang bagaimana Pancasila itu. Dan berbicara tentang aksiologi itu membahas tentang untuk apa. Karena aksiologi itu terkait dengan nilai-nilai. Nah ini nanti akan saya kirim Anda, yaitu berupa artikel jurnal dari saya, bisa dipelajari ya, terkait bahasan Pancasila dalam sistem filsafat. Yang lain-lainnya nanti silakan Anda cari atau silakan Anda pelajari terkait dengan urgensi atau peran dari Pancasila. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi daring hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa luring, artinya bisa offline ketemu dan kita bahas di situ, kita diskusikan lebih mendalam lagi. Saya kira itu ya, sampai jumpa. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.